Hadi adalah seorang pria berusia 28 tahun yang bekerja sebagai pengemudi truk pengiriman barang. Kehidupannya bisa dibilang cukup biasa. Namun ada satu kebiasaan buruk yang membuatnya berbeda dari pengemudi lainnya. Hadi suka mengemudi ugal-ugalan. Kecepatannya seringkali melebihi batas yang aman, dan ia seringkali menyalip dengan cara yang sangat berbahaya. Ia tidak peduli akan keselamatan dirinya atau orang lain di jalan. Baginya, hidup terasa monoton dan kecepatan di jalan adalah satu-satunya cara untuk merasa hidup. Hadi merasa bahwa dirinya adalah pengemudi terampil yang tak akan terlibat dalam kecelakaan. Ia bahkan bangga dengan kemampuannya menghindari bahaya. Ia merasa bahwa dirinya lebih hebat dari kebanyakan pengemudi lain. Setiap hari, ia melaju cepat dengan truk besar yang berisi barang, tidak mempedulikan kondisi jalan atau cuaca. Di matanya, itu semua adalah permainan, sebuah cara untuk mengatasi kebosanan. Namun, setiap hari, ketegangan meningkat. Hadi sering dikelilingi oleh pengemudi yang lebih hati-hati, yang terlihat menghindari situasi berbahaya, sementara Hadi terus saja mengemudi dengan cara yang sangat agresif. Ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat setiap harinya. Sampai akhirnya, sesuatu yang buruk terjadi. Suatu sore, saat cuaca sedang buruk dengan hujan deras, Hadi sedang melaju di jalan tol menuju kota. Ia merasakan dorongan adrenalin saat menyalip kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Hadi merasa lebih percaya diri dari sebelumnya, memikirkan bagaimana ia bisa sampai lebih cepat dibandingkan pengemudi lainnya. Tiba-tiba, sebuah mobil yang melaju di depan tiba-tiba mengerem mendalam karena sebuah kendaraan yang mogok. Hadi tidak bisa menghindari mobil itu. Dalam hitungan detik, truk yang dikemudikannya menabrak bagian belakang mobil itu dengan keras. Bunyi tabrakan yang mengerikan terdengar, dan mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut terpelanting ke sisi jalan. Hadi terkejut dan segera berhenti. Saat ia keluar dari truknya, pandangannya terfokus pada mobil yang hancur. Dan dari dalam mobil itu, ia melihat sebuah pasangan suami istri yang terjepit di dalamnya. Hati Hadi berdegup kencang. Ia segera berlari menuju mobil yang rusak, mencoba menolong pasangan itu. Namun, karena cedera yang sangat parah, keduanya tidak dapat bertahan. Mereka meninggal dunia di tempat. Hadi terdiam. Rasa takut, cemas, dan bersalah memenuhi dirinya. Ia merasakan dunia terbalik. Seluruh tubuhnya gemetar, dan perasaan penyesalan datang begitu mendalam. Petugas kepolisian segera datang ke lokasi dan mengamankan tempat kejadian. Hadi merasa tak mampu mengungkapkan apa-apa. Ia ditangkap, diproses, dan dihadapkan dengan tuntutan hukum yang berat. Selama beberapa hari berikutnya, Hadi berada di dalam penjara menunggu proses hukum yang panjang. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan bersalah yang dirasakannya. Kecepatannya, yang dulu ia banggakan, telah merenggut dua nyawa yang tidak bersalah. Setelah beberapa bulan menjalani proses hukum, Hadi dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Selama berada di penjara, Hadi tidak bisa tidur. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa bersalah yang luar biasa. Wajah pasangan yang tewas dalam kecelakaan itu selalu menghantuinya. Hadi bahkan merasa seolah-olah mereka selalu mengikutinya, menuntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Di penjara, Hadi mulai menyendiri. Ia merasa hidupnya hancur dan tak ada jalan keluar. Ia seringkali berbicara dengan diri sendiri, mempertanyakan segala tindakan yang telah ia lakukan selama ini. Ia merasa marah pada dirinya sendiri dan terkadang, dalam keputusasaannya, ia ingin menyerah. Namun, ada satu hal yang terus terngiang dalam pikirannya, mengingat betapa baiknya pasangan yang ia tabrak itu. Mereka tidak pantas mengalami tragedi seperti itu hanya karena kebodohannya. Suatu hari, Hadi diberi kesempatan untuk berbicara dengan seorang pendeta yang datang ke penjara untuk memberikan ceramah. Dalam percakapan tersebut, Hadi menceritakan penyesalannya. Pendeta itu berkata dengan lembut,
kesalahan kita mungkin tak bisa diubah, namun kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Kamu bisa mulai dari sini dengan berubah. 3 kata itu, mulai dari sini menjadi titik balik bagi Hadi. Ia mulai merenung, menulis surat permintaan maaf kepada keluarga korban, dan mencoba memahami apa yang terjadi di dalam dirinya. Ia juga mulai lebih sering membaca buku-buku tentang pertobatan dan pengampunan. Setelah menjalani hukuman selama hampir 2 tahun, Hadi dibebaskan lebih awal dengan syarat ia mengikuti program pemulihan dan memberi bantuan kepada komunitas. Hadi menerima kesempatan itu dengan penuh tanggung jawab. Ia merasa tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan, namun ia ingin melakukan sesuatu yang baik agar bisa menebus perbuatannya. Hadi kembali ke kampung halamannya dan mulai bekerja sebagai pengemudi transportasi publik yang lebih kecil. Ia juga mulai mendirikan sebuah organisasi kecil yang mengedukasi pengemudi agar tidak mengemudi dengan sembrono. Hadi memberi ceramah di berbagai tempat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Dengan penuh tekad, Hadi berbicara dari hati ke hati dengan para pengemudi muda yang masih suka ugal-ugalan, mengingatkan mereka akan akibat yang bisa ditimbulkan oleh sikap ceroboh. Setiap kali ia berbicara, Hadi selalu menceritakan kisah kecelakaannya, bagaimana ia kehilangan kendali atas dirinya dan betapa besarnya penyesalan yang ia rasakan. Melalui cerita itu, Hadi berharap bisa menyentuh hati orang-orang dan menghindarkan mereka dari kesalahan yang sama. Setelah beberapa tahun mengabdikan diri untuk keselamatan jalan raya, Hadi mulai merasa sedikit damai. Ia juga mendapat kesempatan untuk bertemu dengan keluarga korban yang selama ini ia hindari. Dengan penuh keteguhan hati, ia meminta maaf dan berbicara tentang perubahan yang telah ia lakukan. Awalnya, keluarga korban merasa sangat marah dan sedih. Namun mereka akhirnya melihat ketulusan Hadi dalam usaha untuk menebus kesalahannya. Pada akhirnya, keluarga korban mengampuni Hadi. Meskipun rasa kehilangan itu tidak akan pernah hilang, mereka mengakui usaha Hadi untuk memperbaiki diri. Mereka juga merasa lega bahwa tragedi itu, meskipun sangat tragis, telah mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Hadi akhirnya merasa bebas dari beban penyesalan yang selama ini menghantuinya. Ia merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar untuk membantu orang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hadi hidup dengan lebih tenang setelah banyaknya perubahan dalam hidupnya. Ia terus bekerja untuk keselamatan di jalan, dan meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki masa depannya. Kisah Hadi menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa setiap keputusan yang kita buat, sekecil apapun, bisa mengubah kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Meskipun kita telah jatuh ke dalam kesalahan besar. Terima kasih sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kira-kira cerita apalagi yang mau kalian dengarkan.